Nabi mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu, hitung-hitunglah dirimu sebelum Allah besok menghitungnya di akhir. Ini apa artinya? Ya, kita ingat-ingat tahun kemarin, tahun sebelumnya, tahun sebelumnya berapa amal baik yang telah kita kantongi dan sudah berapa keburukan, kezaliman dan dosa yang telah kita perbuat pula. Ini namanya untuk menghitung-hitung perbuatan yang telah lalu. Tahun ini mumpung masih baru 5 hari, maka kita introspeksi diri, kita bermuhasabah diri. Maka kita angkat temanya pada sore hari ini, yaitu tentang masalah kajian kita adalah yaitu tingkatkan taubat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahun kemarin mungkin kita sholatnya sudah rajin. Tahun kemarin mungkin kita duduk-duduk semacam ini sekali seminggu majelis ta'lim atau sekali sebulan, alhamdulillah rutin, nggak pernah perai. Ya, tahun kemarin mungkin kita setiap Kamis malam atau malam Jumat kita sering mungkin namanya kelompok yasinan, ya. Berarti semuanya itu adalah tujuannya amaliyah untuk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tahun kemarin itu sudah lewat, maka tahun ini Allah masih berkenan kepada kita menyampaikan usia kita, umur kita sampai hari ini. Berarti Allah itu sayang kepada kita. Coba Ibu tengok, ada nggak di jorong kita ini sebulan yang lewat ada yang meninggal? Ada. Setahun yang lewat? 2 tahun yang lewat? Ada kan? Bahkan mungkin 1 minggu yang lalu entah mungkin ada di sini orang yang meninggal. Berarti masih 2022. Berarti kita yang hidup sampai hari ini, sampai jam ini, berarti Allah masih sayang dengan kita. Kenapa Allah itu sayang? 2. Yang pertama, Allah pandang mungkin karena keburukan kita banyak tahun yang kemarin, dikasih dulu kesempatan untuk merubah untuk yang baik. Mungkin Allah memandang tahun kemarin masih sedikit baru kebaikan kita, maka Allah beri kita kesempatan tahun ini lebih banyak kebaikan daripada tahun kemarin. Ustaz, berarti orang yang meninggal itu Allah itu benci kepada mereka, Ustaz? Bukan, ya. Bahkan lebih sayang lagi Allah itu kepada mereka. Kenapa? Allah itu tahu kalau saya kasih umur kamu 1 bulan lagi, mungkin banyak kamu berbuat maka banyak ambillah supaya mereka terjaga dari dosa. Di orang yang meninggal pun karena Allah itu sayang. Kita yang hidup sampai hari ini karena Allah itu juga sayang kepada kita. Maka sesuai dengan tema yang kita angkat, marilah kita sama-sama mempedulikan taubat kepada Allah Subhanahu. Apa arti taubat, Bu? Arti taubat apa? Taubat apa artinya? Gimana, Bu? Plumenya besarkan dikit. Meninggalkan yang keburukan dan berbuat yang lebih baik. Mantap. Meninggalkan keburukan, berpindah ke arah yang lebih baik. Menyesali perbuatan yang buruk, menyesali dan sekaligus meninggalkan perbuatan yang buruk itu. Yang ketiga, meningkatkan amal soleh. Nah, itu taubat. Memang dari hati, Bu. Biasa mungkin ibu-ibu cerewet sama suaminya. Ini contoh tahun 2022 kemarin, ya, cerewet pulang kebun. Ini contohnya ini. Ya, itu tahun kemarin. Berarti sudah 5 hari, 4 hari tahun ini yang mau kita tobat, kita berpindah dari kebiasaan yang buruk kepada kebiasaan yang baik. Biasanya sering membentak suami, biasanya
sering berkata kasar kepada suami, mulai dari tahun ini ke depannya banyak-banyak memanggil sayang sama suami. Mana lah ya Pak? Udah tua. Oh Masya Allah, apa namanya romantisme itu bukan masalah usia, Bu. Yang lebih baik lebih tua semakin sayang. Jangan waktu muda aja sayang, waktu muda ya bang. Ya. Semakin tua semakin sayang, semakin tua semakin romantis. Tahu nggak Ibu? Ini untuk Ibu dulu, untuk Ibu. Tahu nggak Ibu? Manusia, seorang istri wanita yang paling mulia, dia masih hidup di dunia semacam ini. Mudah-mudahan ini ibu yang hadir pada sore ini tergolong kepada yang ini. Dia masih ada di dunia, tetapi namanya sudah ada di dalam surga. Mudah-mudahan ibu yang hadir ini termasuk golongannya sama itu. Ya. Apa pekerjaannya Ustaz? Nah ini saya sampaikan. Ya, kalau ibu mencontoh perbuatan ini Nabi mengatakan namanya sudah ada di surga, dia masih hidup di dunia. Apa Ustaz perbuatannya? Perbuatannya gampang, nggak susah, gampang sekali. Apa itu? Kata Nabi, perbuatannya adalah mereka itu selalu nempel dengan suami. Ya. Ini hadis Nabi mengatakan, yaitu istri yang suka nempel dengan suami, naik motor, nempel, naik mobil, nempel, di rumah, nempel, minum kopi, nempel, ke kebun, nempel. Asal jangan di depan cucu. Kalau depan cucu tidak boleh. Nah, ini maksudnya nempel itu, Bu. Maksud nempel itu, dia itu merasa kehidupannya tidak ada artinya jikalau tidak ada suami. Hidup dia itu tidak terasa indah jikalau tidak ada suami. Ini enggak, 1 bulan suaminya enggak pulang, dia santai-santai aja. Ya. Dimaksud nempel ini, itu maksudnya dia itu merasa seorang suaminya itu memang dia butuhkan. Di mana duduk, kalau di rumah dia itu agak segan, agak malas jauh dari suami. Itu maksudnya. Duduk di rumah 1 kursi berdua. Itu kalau tidak ada orang lain. Itu maksudnya nempel. Ya. Istri yang semacam ini walaupun dia masih di dunia, tetapi namanya sudah ada di dalam surga. Paham? Paham? Mau nggak? Hah? Oh. Nah, ini hadis Nabi, kalam Rasul yang mengatakan sebenarnya tiga, cuma satu aja yang saya sampaikan. 3 perbuatan seorang istri yang namanya masih di dunia, yang dia masih di dunia tapi namanya sudah ada dalam surga. Itu yang nomor 3-nya itu. Itu yang nomor 3-nya, yaitu seorang istri yang nempel kepada suaminya. Dia merasa suaminya itu memang dia butuhkan. Kalau tidak ada suaminya, hidupnya terasa hampa. Memang dia butuhkan itu. Betul ya? Kalau yang itu yang ibu lakukan, insya Allah mudah-mudahan, insya Allah tinggalkan cerewet. Nggak boleh lagi cerewet sama suami. Ya. Tapi insya Allah saya yakin, ini apa nama jorongnya? Tahunan baru 1 ya. Saya yakin dan percaya kalau di sejorong ini
Saya rasa insya Allah semuanya istri adalah soleha semua. Kalau saya tengok ini kan kerudungnya kan kerudung soleha semua. Tapi waktu di sini kalau di sini belum tahu juga kan. Ya. Insya Allah. Nah, di ibu insya Allah mudah-mudahan yang hadir sore ini adalah semuanya istri soleh. Walaupun ibu masih berada di dunia ini, tapi nama sudah ada dalam surga. Ya, sudah disebut-sebut oleh bidadari surga nama ibu. Apalagi ibu ini ya. Ini ya. Samsiah. Oh, itu Samsiah ya. Berarti itu nama mana sudah ada dalam surga? Samsiawati. Bapak Ibu para hadirin berbahagia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tobat kita. Biasa malas salat. Ini yang hadir semua. Salat 5 waktunya kan enggak pernah tinggal. Alhamdulillah. Enggak boleh, Bu. Kalau 2022 kemarin mungkin ada juga bolongnya, subuh dapat, zuhur lewat, asar lewat, maghrib dapat, isya ketiduran. Ini kan bolong namanya. Dapat 3, padahal dia 5, cuma dapat 2 atau dapat 3, berarti ada apa? Kalau ini yang terdapat 2022, maka 2023 jangan lagi sampai kita tinggalkan sholat yang 5 waktu. Tahu nggak Ibu? Dosa meninggalkan salat. Masih ingat? Kira-kira dosanya seberapa? Gunung Uhud. Ya. Dosa orang yang meninggalkan salat, Bu, laki-laki, perempuan, miskin, kaya, pejabat, pegawai, petani, ya, tidak dibedakan. Dia meninggalkan sholat secara sengaja. Ini pendapat ini ada khilafiyah. Tetapi walaupun khilafiyah, tujuannya adalah motivasi kita untuk beramal. Sholat subuh kalau ditinggalkan berapa dosanya, Bu? Masih ingat? Lupa. Belajar di atas air, Pak. Jadi kalau nampak udah hilang lagi. Oh gitu. Udah tua ya? Akinya sudah? Soal. Error. Ya. Sholat subuh kita tinggalkan, Bu, dosanya cuma sedikit tuh. Berapa dosanya, Ustaz? Mampir sebentar dalam neraka lebih dan kurang 60 tahun. Ya, sebentar cuman. Itu waktu akhirat, waktu dunia, 1 hari akhirat 1000 tahun waktu ini 60.000 tahun, bukan 60 tahun, 60.000 tahun mampir dalam neraka. Itu sholat subuh ditinggalkan tanpa unsur, sakit tidak, haid tidak, demam tidak ada satupun kendala dia yang syar'i, tapi dia tinggalkan dalam keadaan sadar. Tetapi kalau dia majnun, gila, itu enggak berdosa. Tapi gila enggak, sakit enggak ada satupun yang syar'i alasannya, dia tinggalkan subuh, itu dosanya sama masuk nerakanya 60 tahun. Itu satu. Ya, mana dalilnya, Ustaz? Dalilnya ada. Man taraka salatan muta'amidan. Ini keras lagi hadisnya. Muta'amidan. Barang siapa yang sengaja meninggalkan sholat, disengaja 1 kali saja, dia tinggalkan secara sengaja, muta'amidan, ya, dengan sengaja, maka mereka itu, kalau dalam bahasa hadis keras lagi, katanya kafir. Ini bahasa hadis. Dalam hadis lain dikatakan, man taraka salatan muta'amidan kutiba fin nari yaumil qiyamah uqubu zamanuna sanatan. Siapa yang meninggalkan salat secara sengaja dalam keadaan sadar 1 waktu saja, uqubu zamanuna, mereka dimasukkan ke dalam neraka 1 hukum. Uqubu zamanuna sanatan. 1 hukum itu kalau dihitung dengan hitungan awak 80 tahun. 1 hukum itu 80 tahun. 1 waktu sholat ditinggalkan, masuk ke dalam neraka 1 hukum. 1 hukum itu jumlahnya 80 tahun. Jadi bukan main. Di 60 itu sholat subuh, sholat zuhur,
Berapa dosanya ditinggalkan secara sengaja? Sama dengan membunuh orang Islam 1000 orang. Satu orang saja membunuh orang Islam sudah berdosa. Ini 1000 orang. Asal kita tinggalkan, kita sadar kita tidak sakit, tidak ada satupun, secara sadar kita tinggalkan, sama dengan meruntuhkan Ka'bah. Berdosa enggak? Meruntuhkan Ka'bah berdosa enggak? Maghrib kita tinggalkan, nauzubillah min zalik. Maghrib kita tinggalkan secara sengaja, dosanya sama kalau laki-laki berzina dengan ibu kandungnya. Perempuan sama berzina dengan bapak kau, berdosa enggak? Ya. Kami laki-laki berzina dengan ibu kami, berdosa enggak? Perempuan berzina dengan bapaknya, berdosa enggak? Sama dengan itu dosanya maghrib ditinggalkan dalam keadaan sadar. Terus Isya ditinggalkan. Kata Allah, kalau Isya ditinggalkan juga secara sengaja dalam keadaan sadar, mereka tidak boleh lagi tinggal di bumi Allah ini, tidak boleh lagi memakan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. La hayati fil alamin. Jangan mereka tinggal di bumi aku lagi. Kemana kan kita mau pindah? Mau ke Sungai? Pindah. Sama juga ke Jawa? Sama gitu. Ke bulan. Ya ciptaan Allah juga. Ya. Ini besar enggak dosanya, Bu? Besar. Oleh karena itu kalau kemarin masih ada yang tinggal, mari ke depannya kita tingkatkan. Jangan lagi sampai kita meninggalkan sholat yang 5 waktu. Yang kedua, ya, yang semacam ini Bapak Ibu peneliti yang berbahagia sudah disampaikan oleh Pak Dorong kita tadi, ya. Ini Bu sekali seminggu atau sekali sebulan? 2 bulan, sebulan 2 kali. Berarti sekali 15 hari berarti kan? 2 minggu sekali ya. 2 minggu sekali itu Bu, kita kan jarang ketemu juga mungkin kan? Kalau nggak di acara ini kan? Mungkin ada dosa, ada kesalahan sama orang lain, ada kesalahan kita sendiri kepada Allah. Dalam yang 15 hari itu, duduk pada hari ini, kita yang duduk di dalam majelis ilmu yang semacam ini, Bu, ini nama ibu, nama bapak yang hadir pada sore ini hari ini dibanggakan oleh Allah kepada malaikat. Disebut nama kita disebut, dibanggakan oleh Allah kepada malaikat. Satu. Yang kedua yang duduk sekarang ini memang secara nyata pandangan kita, ya, memang kita duduk di atas keramik. Tetapi pada intinya bukan di keramik kita duduk, di mana? Saya tahu nggak? Kalau orang duduk di majelis ilmu itu duduknya di mana? Dalam hakikatnya. Walaupun mengunjur kayak itu nggak masalah, ya lah mengunjur aja, tahu ya, dapat ya. Ya. Tapi kualitasnya sama. Yang penting kusuk mendengarkan pengajian. Ya lah tidur lah masalah. Ya. Lain paham cik bahasa Minang? Lain. Nah, ada yang nggak tahu nggak? Yang pertama tadi orang yang duduk di majelis ilmu itu namanya dibanggakan oleh Allah kepada malaikat. Yang kedua, kalau ibu tahu ini, yakin kalau nggak sakit nggak berani lagi ke depannya meninggalkan majelis taklim. Yang pertama, nama kita disebut oleh Allah kepada malaikatnya, dibanggakan malahan kepada malaikatnya. Nama-nama orang yang duduk di majelis ilmu. Yang kedua, Raudatul Jannah. Apa artinya? Surga. Ya, Raudatul Jannah. Mereka itu seakan-akan duduk di taman surga. Di taman surga ini kita duduk sekarang. Walaupun di rumah ibu, contohnya rumah pribadi, diundang ustadz kita, ada kajian, ada tausiah di rumah kita. Di saat majelis ilmu itu terbentuk,
itu seakan-akan yang duduk di situ Raudatul Jannah, duduknya di taman surga. Enak enggak? Enak enggak? Nama dibanggakan oleh Allah kepada malaikat. Yang kedua, duduknya seakan-akan duduk di taman surga. Pernah enggak ibu mimpi duduk di taman surga? Belum. Mimpi aja belum kan? Ini enggak mimpi. Ini enggak mimpi, kenyataan nanti. Hadis Nabi yang mengatakan Raudatul Jannah, orang yang jalasi atau jalasa thalabul ilmi, duduknya di tempat menuntut ilmu, itu Raudatul Jannah. Seakan-akan mereka duduk di taman surga. Dirugi bu, rugi sekali 15 hari kalau kita cari alasan-alasan ini mau ngarit, ini mau masak, ini mau nyuci, rugi. Tinggalkanlah waktu 2 jam atau sampai 3 jam sekali 15 hari untuk membersihkan perbuatan dosa kita selama 15 hari. Selama 15 hari bu, kalau kita tidak membuat dosa besar, syirik, munafik, dosa besar itu, sepanjang kita tidak melakukan dosa besar, mungkin salah ucap, salah lihat, salah dengar, ya itu kan termasuk dosa kan? Yang kita lakukan, sholat 5 waktu tidak kita tinggalkan, mungkin ada kita sangka kepada orang lain, buruk sangka kepada orang lain. Pas sekali 15 hari habis acara atau dari tadi kita salaman, pas salaman membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, ditambah barakallahu. Sebelum tangan keduanya berpisah bu, yang dosanya sama dengan air hujan turunnya ke bawah. Senang gak? Senang gak? Tanpa kita sadari, hadir di majelis ilmu, bersalaman setelah selesai acara, yang dosa kita selama 15 hari itu sudah gugur melalui salaman. Enak gak bu? Enak gak? Tapi jangan sirik. Kalau dosa sirik itu tidak diampuni kecuali taubatan nasuh. Kalau enggak itu diampuni. Mana contohnya? Mendatangi dukun. Dukun yang berkawan dengan iblis. Kalau dukun yang berkawan dengan Al-Quran yang syar'i, ruqyah, baca Quran, itu mantap, enggak masalah. Yang dukun yang berkawan dengan iblis itu namanya dukun. Ya, percaya ke situ, percaya ini. Semenjak saya pakai cincin ini, masya Allah, semua wanita melihat. Ini rusak ini, rusak. Ya. Ada dulu kan yang kayak itu kan? Itu namanya tahayul, itu namanya syirik. Percaya kepada suatu benda, rusak akidah, hukumnya jatuh kepada syirik. Kalau itu nggak bisa pakai salam. Harusnya itu taubatan nasuh. Tapi kalau cuma dosa kecil, marah-marah dikit ke suami tadi, itu nggak apa-apa. Tapi cepat minta maaf pada suami. Sudah dibentak pagi tadi, jangan sampai malam. Ini kan bertengkar pagi, jangan sampai malam. Kalau sudah sampai malam nanti enggak juga baikan sampai besok pagi, itu ibu dilaknat oleh malaikat Allah Subhanahu. Kan ada itu yang bertengkar paginya, pergi ke kebun, pulangnya sore enggak juga damai. Masih juga apanya? Ini lehernya kayak ini. Ya, apa namanya itu, Pak? Oh, nyampe malamnya tidur sama satu ranjang, tapi istrinya menghadap ke sana, suami menghadap ke sana. Kalau itu sampai paginya, seorang istri dilaknat oleh malaikat sampai subuh. Jangan coba-coba belakang suami bu. Ya. Tapi tadi saya sampaikan, istri yang nempel pada
Ini membelakang dari sampai pagi. Ya, ini dilaknat istri yang ini kalau seandainya, ini jangan salah paham. Yang dilaknat ini karena ada bertengkar. Jadi kalau nggak ada bertengkar ya sekali-sekali istri yang melaka ya nggak apa-apa. Ya. Bak kacek kami Minang mati madok tawi kok kami ini kalau kita. Pak istri terus saja. Ah, itu. Pak istri terus saja yang salah Pak. Ah? Salah ya gitu. Kali-kali bapak. Nggak ada. Oh mau bapak pula yang salah gitu. Ya kaji kita kan belum nyampe. Kaji kita kan cuma menyampe dari awal tadi membahas seorang kebaikan seorang istri yang masuk kan itu kaji kita. Nanti ada jatahnya, insya Allah ada. Santai aja, ya santai aja. Ya, nah, jadi kita itu taubat segalanya. Biasanya malas sholat, sekarang rajin sholat. Biasanya malas ikut majelis taklim, sekarang rajin ikut majelis taklim. Jangan kita pandang waktu yang habis satu hari setiap tanggal berapa? Tanggal 4. Setiap tanggal 4. Hah? Tanggal 4 kan? Setiap tanggal 4. Hah? Kini kan tanggal 4 kan? Oh, enggak tahu loh, betul. Kapanpun waktunya yang ditentukan, jangan kita memandang habis waktu atau kita memandang bahwa waktu hadir itu adalah merugikan kita. Jangan. Ya, kalau kita tidak ikut, kita anggaplah itu sebuah kerugian. Kalau kita nggak sempat ikut, itu tadi ruginya. Pertama, nama kita tidak disebut oleh Allah. Yang kedua, tidak duduk di taman sor. Yang ketiga, tidak digugurkan dosa. Yang keempat, doa orang dalam majelis taklim semacam ini, walaupun kajian siang, walaupun kajian malam, ini doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyaklah doa ibu dalam majelis taklim yang semacam ini. Sambil duduk berdoa, walaupun enggak iqra bilisan, cukup tasdik biqalbi, ucapkan di hati. Perbanyak doa. Doa orang yang duduk dalam halaqah ilmu itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tingkatkan, perbanyaklah. Ud'uni astajib lah. Itu kata Allah, meminta kalian kepada aku akan aku beri. Ustaz, kami sudah puas berdoa Ustaz, belum ada nampak dikabulkan. Emangnya apa doa ibu? Minta suami kami ganteng lagi. Ayo, nggak mungkin lah. Tidak mungkin dalam ayat. Apakah doa kami itu diijabah Ustaz? Kami sudah sering nih setiap sholat berdoa terus, doa minta rezeki, doa minta panjang umur dan lain sebagainya, tapi sampai sekarang belum ada nampak buktinya. Apakah mungkin doa kami itu diterima? Kalau ada pertanyaan semacam ini, jawabannya apa? Pasti setiap doa itu diterima, tapi waktu penerimanya ada tiga. Jangan kita mentang-mentang doa yang kita baca minggu kemarin nggak ada buktinya kita berhenti, jangan. Bahkan dianjurkan lebih banyak lagi doanya. Ya. 3 tempat penerimaan doa. Yang pertama saiki. Tahu saiki? Nggak tahu. Saiki atau sekarang. Yang kedua lusa. 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, bahkan sampai 10 tahun lah baru diterima. Yang ketiga ini tidak saiki dan tidak lusa, tapi kapan Ustaz? Yang ketiga Allah menerima doa kita pada hari kiamat. Banyak kita nanti yang apa namanya? Terkejut. Kalau bahasa kami Minang tacangang. Tentu tacangang. Nguai lah. Terkejut kita. Kenapa? Karena nampak tumpukan amal ibadah kita banyak, padahal kita merasa tidak banyak amal ibadah ketika hidup. Ya ditanya lah sama ya Allah, ini amal apa ini sebanyak ini? Saya enggak merasa ini sebanyak ini amal saya. Kata Allah, ketahuilah ya babi, ini yang satu tumpukan besar ini semuanya adalah doa engkau ketika di atas dunia. Berarti doa kita diijabah oleh Allah.
Perbanyaklah berdoa dalam keadaan apa saja. Apalagi yang lebih afdal berdoalah ketika sujud terakhir. Sujud terakhir salat. Perpanjangkan hadis Nabi, hadis riwayat Muslim, sahih sekali hadisnya. Karena dekatnya seorang hamba dengan sang Khalik, dengan Tuhannya ketika sajadah ketika sujud, maka fa'assirud doa, perbanyaklah doa. Biasanya yang kita baca ketika sujud apa doanya? Subhana rabbiyal wa bihamdi berapa kali? Cuma itu aja. Yang lain? Enggak ada. Ada tambahnya Belum. tapi nggak bisa, Pak. Apanya? Ada tambahnya tapi nggak bisa. Kok nggak bisa? Bisa mendapatkan. Oh, belum bisa. Tahu ada tambahnya, tapi belum. Iya, mendapatkan gitu. Belum bisa apa nggak mau baca? Panjang sih, Pak. Oh, panjang. Usaha yang panjang-panjang, yang agak pendek-pendek saja lah. Ya. Ada tambahnya. Apa ini lanjutkan mulai dari hari ini, mulai dari maghrib nanti sampai seterusnya. Asal ibu sholat, kita sholat, tolong rakaat terakhir tambah doanya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sampai 3 kali. Setelah itu tambah 3. Bunyinya saya rasa sudah hafal. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Allahumma razuqni taubatan nasuha qoblal maut. Allahumma ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dinika. 3. Hah? Lupa lagi? Sebut lagi. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Allahumma razuqni taubatan nasuha qoblal maut. Allahumma ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dinika. Setiap selesai sholat, yang terakhirnya panjangkan sujud kita, baca yang 3 itu kan. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Ya Allah, jadikanlah akhir daripada hayat saya nanti, kematian nanti, mendapatkan husnul khatimah. Allahumma razuqna taubatan qoblal maut. Ya Allah, berikanlah saya rahmat atau taubat setelah maut. Allahumma ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dinika. Ya Allah, ya Tuhan, Engkau yang mampu membulak-bulak balikkan hati manusia, maka bulak-balikkan, bersihkanlah hatiku untuk selalu ingat kepada 3. Udah hafal? Udah? Yang di luar sudah hafal? Udah belum? Kan? Setiap selesai sholat yang 5 waktu, rakaat terakhirnya baca yang itu tadi. Insya Allah, ya, itu hadisnya sahih, riwayatnya Imam Muslim. Karena kita dekatnya dengan Allah itu ketika fa'aksirud doa, perbanyaklah atau perpanjanglah doa ketika itu. Asal jangan pakai bahasa Indonesia, apalagi pakai bahasa Jawa. Oh, itu nggak boleh. Harus pakai bahasa Arab. Kalau nggak bisa bahasa Arab, bisa nggak bahasa Indonesia? Boleh, tapi di dalam hati nggak boleh iqra bilisan, tapi dalam hati. Tapi yang lebih baik bahasa Arab. Kenapa? Bahasa Indonesia dengan bahasa Arab itu hasilnya berbeda. Bahasa Arab satu huruf itu satu malaikat mendoakan. Kalau bahasa kita, siapa yang mau mendoakan? Contohnya bahasa Indonesia atau bahasa Jawa atau bahasa Minang, nggak ada yang mendoakan. Tapi kalau bahasa Arab, Allah sudah berapa hurufnya itu? Allahumma sudah 4 hurufnya kan? Berarti sudah 4 orang malaikat mendoakan kita ketika kita menyebut bahasa Arab. Maka sangat dianjurkan berdoa itu pakai bahasa Arab. Paham? Paham? Diperbanyaklah doa. Karena yang keempat tadi dalam khalaqah ilmu semacam ini, doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan
tingkatkan amal ke depannya tahun baru ini, dan tingkatkan jangan sampai ditinggalkan majelis taklim. Kokohkan majelis taklim. Walaupun ada mengatakan atau wirid-wirid yasinan setiap Kamis malam, lanjut. Walaupun ada yang mengatakan bid'ah, jangan diiraukan. Yang penting kita beramal, ada dasar, ada dalil, tetap kita jalankan. Paham? 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 Ini kan banyak sekarang itu yasinan Kamis malam bid'ah, tahlil untuk orang meninggal bid'ah, semuanya bid'ah. Ya Bu? Ya Bu? Jadi itu Ibu, taubat kepada Allah kita di tahun ini, dan perbanyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan bosan-bosan berdoa, sebab yang doa pasti diterima oleh Allah, cuma tinggal waktunya aja. Ya. Yang lebih utama, mintalah doa ini keberkahan umur. Jangan selalu melulu doa panjang umur aja, minta keberkahan umur kita. Kenapa? Karena khairun nas man tala umrihi wa hasanun amalihi. Manusia yang terbaik kata Nabi, panjang umurnya, baik amal perbuatan. Wa sarrun nas, manusia yang terburuk kata Nabi, man tala umrihi, panjang umur mereka, wasa'a amalihi, tetapi buruk amal Dia nggak ada gunanya umur panjang jikalau amal perbuatannya buruk. Maka kita minta umur panjang itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Ibu sudah berapa Bu? 9. Umur ya, umur 55. 55. Masya Allah. Kalau seandainya tahun 2022 kemarin 54, berarti sekarang 55. Kalau seandainya Ibu dikasih jatah oleh Allah cuma 56, ya udah berapa lagi tinggal kira-kira? Kalau dikasih jatah 56, sekarang udah 55. Oh, 1 tahun lagi. Oh, jangan. Belum siap. Yang namanya mati, yang namanya maut, ya, yang namanya mati, yang namanya maut, tidak ada kata siap atau belum siap. Wala yu'akhirallahu nafsan iza jaa ajaluha. Enggak ada yang namanya bisa dikatakan siap atau tidak siap. Asal datang yang jatah dari untuk kita, pasti berangkat. Yang bisa itu dikatakan siap belum siap, masalah artinya itu. Oh, belum siap Ustaz, saya baru umur 30, masih muda. Kalau diajak itu, kalau dikasih nasihat kan, oh belum siap Ustaz, belum siap, masih muda, ini masih anak, masih kuliah, masih sekolah. Masya Allah, alasan banyak sekali. Ya, kalau giliran banyak orang sekarang Bu menukar sholat dengan kerja. Banyak orang sekarang menukar sholat dengan uang. Banyak orang sekarang menukar sholat dengan pasar. Kalau di pasar itu tinggal berarti ditukar sholat dengan pasar. Banyak sekarang orang menukar sholat dengan apa namanya tuh? Kalau bahasa kami Minang barale. Pesta. Banyak orang dari subuh, subuh dia sholat. Karena dia itu supaya kelihatan rajin. Suhur enggak berhenti, kerja terus. Asar enggak berhenti, kerja terus. Supaya dipuji ya. Enggak boleh. Berarti ditukar sholat dengan barale. Enggak boleh. Nah, enggak ada yang bisa ditukar dengan apapun yang namanya sholat. Enggak boleh. Enggak ada harga di dunia ini. Jangankan di 5 waktu, Bu. Jangankan di 5 waktu. Tahu Ibu qobliyah subuh?
qobliyah subuh tahu? Sering melakukan? Apa bunyi usollinya? Usolli sunatan rakaataini. Usolli sunatan subuhi rakaataini qobliyah. Jangan dulu qobliyahnya, qobliyatan. Nah, dua. Itu yang dua itu saja, jangankan subuhnya, jangankan zuhur, jangankan asar, jangankan maghrib, jangankan isya. Yang qobliyah subuh saja, raka'atal fajri khairum minad dunya wa wafiyah, kata Nabi. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan kayak kita rumah 4 tingkat, mobil berkira-kira, istri 4. Ya, banyak harta, semuanya kita miliki semuanya, tetapi kalau sholat qobliyah subuhnya tidak dia kerjakan, berarti tidak ada arti kekal. Itu baru sholat qobliyah subuh. Lebih berharga itu daripada dunia dan seisinya, baru qobliyah subuh, apalagi sholat qobliyah subuh. Usolli sunatan subuhi raka'ataini qobliyatan lillahi ta'ala. Allah. Ada satu lagi yang mengatakan salat sunat fajar. Boleh kalau kita mau melakukan usolli sunatan fajri raka'ataini ada lillahi ta'ala. Rakaat pertama kalau kita mau baca ayat inna anzalnahu boleh. Tapi setelah orang azan, ini susunannya kalau kita mau setelah azan subuh, walaupun kita di rumah, walaupun kita di masjid, setelah azan subuh, selesai azan, lakukan dulu sholat sunat fajar. Usolli sunatan fajri raka'ataini ada alillah. Setelah itu salam, berdiri lagi, geser tempat berdirinya, geser. Baru sholat qobliyah usolli sunatan subuhi raka'ataini qobliyatan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Berarti 4 rakaat kita sholat sebelum zuhur, 4 rakaat tapi 2 sah. Namanya beda. Pertama sholat fajar, yang kedua sholat qobliyah subuh. Nah itu mantap. Kalau kita mau melazimkan itu mantap. Oh ada orang yang mengatakan itu bid'ah, terserah. Terserah. Itu ada dasarnya. Yang kita kerjakan ada dalilnya, ada dasarnya. Paham? Pernah nggak ibu melaksanakan sholat sunat fajar? Sering? Belum? Udah kan bu? Oh udah, nggak sering tapi pernah ya. Alhamdulillah. Kalau sebisa mungkin, karena subuh itu waktunya sangat luang sekali, ya. Yang 2 ini yang sebagusnya jangan ditinggalkan. Contoh ini bu, contoh. Ibu tidurnya sudah jam 3 atau jam 2 subuh, tahu-tahu jam 6:30 baru bangun, ya. Jangan langsung subuhnya, tapi kerjakan dulu ba'diyah subuh, ambil ba'diyah subuh dulu. Nah, gitu pentingnya ba'diyah subuh, ambil ba'diyah subuh, langsung kita mengerjakan salat subuh. Begitu pentingnya, walaupun kita kesiangan, tapi kesiangan ini tidak disengaja. Kalau sudah bangun jam 4 tadi diulang lagi tidur, berarti itu disengaja. Nggak boleh. Dia memang tidur dari jam 1, bangunnya cuma pas jam 6:30, bangun ambil wudu, langsung kerjakan sholat ba'diyah subuh. Baru kerjakan sholat subuh. Contoh kita ke masjid, tak tahu kita nyampe ke masjid, nggak sempat lagi sholat qobliyah subuh. Tak tahu imam sudah sholat, laju kita sholat. Setelah salam kita ambil sholat qobliyah subuh. Begitu pentingnya qobliyah subuh ini, jangan sampai kita tinggalkan. Begitu pentingnya. Kalau kita di masjid, tahu orang sudah mulai sholat, berarti kan kita nggak bisa lagi qobliyah. Setelah salam, setelah selesai kita ambil qobliyah subuhnya. Nah itu begitu pentingnya qobliyah subuh, ambil qobliyah subuhnya. Kalau enggak itu sebenarnya, kalau yang dasarnya dari selesai subuh sampai ke suruk kan nggak ada lagi sholat sunat setelah subuh itu. Tetapi kalau kita ketinggalan qobliyah subuh tadi, boleh dianjurkan diambil setelah sholat subuh.
Nah, kalau kita di masjid, contoh sampai ke masjid orang sudah sholat, berarti kan kita nggak sempat lagi qobliyahnya. Setelah selesai subuh, baru ambil qobliyah subuhnya. Usolli sunatan subuhi raka'ataini qobliyah. Walaupun kita setelahnya, tetapi tetap qobliyah usollinya, jangan ba'diyah. Ba'diyah nggak ada, qobliyah yang ada. Nah, paham? Begitu berharganya. Kenapa ada dalil mengatakan semacam itu? Karena saking berharganya sholat qobliyah tinggi nilainya. Paham? Paham? Insyaallah paham? Doa sujud tadi udah apa? Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Allahumma razuqni taubatan nasuha qablal maut. Allahumma ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dinika. Itu tahu yang kedua itu Pak, anggapan ini. Oh gitu. Ini ada guru kita tempat ngajar nanti ini guru. Nah, besok beliau kasih tahu tuh. Usolli fardhu subuhi raka'ataini. Raka'atain dua. Dan subuhi ya, usolli fardhu subuhi raka'atain. Raka'ataini. Pakai mustaqbilal boleh, itu enggak apa istilahnya, enggak harus pakai kiblatal boleh, tidak pakai kiblatal pun boleh, tergantung dari pemahaman kita. Usolli fardhu subuhi raka'ataini adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Tapi ibu angkat tangannya jangan tinggi-tinggi. Allah. Jangan masuk angin. Allah. Kalau ibu rapat. Ya. Dua. Usolli fardhu subuhi raka'atain. Bukan arba'ah. Arba'ah itu artinya 4. Zuhur, asar, isya itu baru 4 arba'ah. Tapi kalau subuh raka'atain. Ya. Dah. Paham?